100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari 10 km setiap hari. Ini adalah resep latihan sederhana yang mengubah Saitama, seorang pria biasa, menjadi pahlawan terkuat di alam semesta. One Punch Man. Kekuatan untuk mengalahkan musuh manapun hanya dengan satu pukulan. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita, manusia biasa, mencoba resep gila ini? Apakah kita akan mendapatkan kekuatan super? Atau justru kita yang akan KO duluan dan masuk rumah sakit? Di video ini, kita akan bedah tuntas workout legendaris ini. Bukan cuma dari katanya, tapi dari sisi sains, pengalaman nyata, dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Jadi, pastikan nonton sampai akhir. Pertama-tama kita harus akui, kenapa workout Saitama ini begitu viral dan menggoda. Ada 3 alasan utama. 1. Super sederhana. Kalian gak butuh gym, gak butuh alat mahal, cuma butuh lantai dan kemauan. Push up, sit up, squat, lari. Semua orang tahu cara melakukannya. 2. Hasil yang dijanjikan. Bukan cuma bugar, tapi jadi yang terkuat. Ini adalah fantasi utama bagi banyak orang. Sebuah jalan pintas menuju kekuatan absolut. 3. Filosofi no excuse. Saitama melakukannya setiap hari, tanpa henti. Bahkan saat tubuhnya berteriak kesakitan dan mengeluarkan suara. Ini mengajarkan tentang disiplin dan mental baja. Kedengarannya sempurna kan? Sederhana, gratis, dan efektif. Tapi disinilah letak masalah terbesarnya mulai muncul. Apa yang anime tidak pernah ceritakan kepada kita. Sekarang mari kita pakai kacamata sains dan lihat apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh jika kita melakukan ini. Dan disinilah kita menemukan 3 bahaya utama. Bahaya pertama, tidak ada istirahat sama dengan tidak ada pertumbuhan. Ini adalah kesalahan paling fatal. Banyak yang mengira otot tumbuh saat kita latihan. Salah besar. Otot kita tumbuh dan jadi lebih kuat saat kita istirahat. Latihan Saitama yang dilakukan setiap hari tanpa jeda berarti kamu merusak ototmu terus-menerus tanpa memberinya waktu untuk membangun kembali. Hasilnya bukan jadi kuat, tapi stagnan dan bahkan bisa cedera. Tubuh kita itu mesin adaptasi yang luar biasa. Kalau kamu melakukan 100 push up setiap hari, mungkin di bulan pertama terasa berat, tapi di bulan ketiga, tubuhmu akan terbiasa. Latihan yang sama tidak akan memberikan stimulus yang cukup untuk berkembang. Ini yang disebut plateau. Nah, itu. Kamu nggak akan jadi lebih kuat. Kamu hanya akan mempertahankan kekuatan yang sudah ada. Saitama mungkin bisa menembus batas ini karena dia karakter anime. Kita butuh yang namanya progressive overload, menambah beban atau kesulitan secara bertahap. Bahaya ketiga, undangan terbuka untuk cedera. Bayangkan sendi bahu, pinggul, dan lututmu setiap hari dihantam dengan gerakan yang sama ratusan kali, ditambah lari 10 km di atas permukaan yang keras, tanpa istirahat, tanpa variasi. Ini adalah resep sempurna untuk cedera atau overuse, seperti tendinitis, shin splints, atau bahkan masalah punggung kronis karena sit up yang mungkin salah form. Jadi risikonya begitu besar. Jika risikonya begitu besar, apakah latihan ini benar-benar sampah? Tidak juga. Filosofinya bagus, tapi eksekusinya perlu kita modifikasi secara drastis. Bagian ketiga, jalan ninja yang lebih cerdas. Jadi bagaimana cara kita mengambil semangat Saitama tanpa harus merusak tubuh kita? Inilah program Saitama Inspired yang jauh lebih aman dan efektif untuk jangka panjang. Prinsip pertama, jadwalkan hari istirahat. Lupakan setiap hari. Coba pola 3 hari latihan, 1 hari istirahat, atau Senin, Rabu, Jumat latihan, sisanya istirahat aktif seperti jalan santai atau stretching. Prinsip 2, terapkan progressive overload. Jangan terjebak di 100 repetisi. Untuk push up, mulai dari incline push up dan turunkan tangan kamu seiring kamu bertambah kuat sampai ke regular push up. Lalu coba variasi yang lebih sulit seperti diamond push up atau decline push up. Untuk squat, setelah bisa 100 bodyweight squat dengan mudah, coba jump squat atau pegang beban, misalnya tas berisi buku. Untuk sit up, ganti dengan plank atau leg raise yang lebih aman untuk tulang belakang.
Tambahkan gerakan pull atau menarik agar postur kamu seimbang, seperti Australian pull up atau pull up. Cukup 30 total repetisi. Untuk lari, variasikan intensitas. Satu hari lari jarak jauh dengan tempo yang santai. Hari lainnya coba lari interval, sprint, dan jogging. Prinsip 3. Dengarkan tubuhmu. Ini yang terpenting. Kalau ada yang sakit, bukan pegal otot biasa, itu tandanya tubuh minta istirahat. Jangan paksakan. Oh, dan jangan lupa nutrisi yang cukup. Saitama jadi botak mungkin bukan karena latihan, tapi juga karena stres dan kurang gizi. Kita tidak mau itu kan? Jadi kesimpulannya, apakah latihan seperti Saitama bagus? Secara harfiah, tidak. Ini adalah jalan pintas menuju cedera dan kekecewaan bagi kita manusia biasa. Tapi inspirasi dan dedikasinya itu 100% bagus. Ambil semangat tanpa alasan dan konsistensinya. Lalu terapkan pada program latihan yang cerdas dan aman. Kekuatan sejati bukan didapat dalam semalam, tapi dari proses pintar yang kita jalani setiap hari, termasuk saat kita beristirahat. Sekarang, aku mau dengar dari kalian. Pernah coba latihan gila ini? Atau mungkin ada workout dari anime atau film lain yang kalian ingin beda bersama? Tulis pengalaman dan ide kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka video boda-boda seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.